Dalam video ini, kita akan membedah 5 negara yang secara terang-terangan atau diam-diam memiliki hubungan yang retak, bahkan penuh kebencian dengan Indonesia. Australia. Hubungan Indonesia-Australia sudah lama penuh naik turun. Salah satu titik puncak terjadi pada September 1999. Australia yang kala itu dipimpin oleh PM John Howard mendukung penuh misi Interfaith, pasukan internasional yang masuk ke Dili tanpa restu penuh Jakarta. Bagi Indonesia, ini bukan bantuan, ini intervensi. Hubungan sempat membaik, namun pada April 2015, eksekusi 2 warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pemimpin kelompok penyelundup narkoba Bali 9, memicu kemarahan hebat. Perdana Menteri Tony Abbott bahkan mengaitkan eksekusi itu dengan bantuan tsunami 2004 yang ditafsirkan publik Indonesia sebagai penghinaan. Lalu muncul skandal besar. Pada November 2013, terungkap melalui dokumen Snowden bahwa Badan Intelijen Australia, ASD, menyadap percakapan pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Ani, dan beberapa menteri. Hubungan memanas, duta besar Indonesia ditarik pulang. Kepercayaan publik Indonesia hancur, namun saat ini hubungan itu sudah membaik. Meskipun meninggalkan luka, hubungan Indonesia-Australia adalah hubungan yang unik. Di balik itu kita tidak boleh melupakan jasa Australia terhadap negara kita, di mana dulu Australia negara sekutu dekat kita. Papua Nugini. Papua Nugini dan Indonesia berbagi garis perbatasan sepanjang 820 km. Tapi batas ini bukan hanya soal geopolitik, ini batas antara konflik dan pelarian. Sejak tahun 1984, ketika terjadi kekerasan besar di Papua, ribuan orang melarikan diri ke Papua Nugini. Mereka tinggal di kamp pengungsi seperti di Vanimo dan Kiunga. Sebagian besar adalah pendukung organisasi Papua Merdeka, OPM. Situasi makin panas pada Juni 2019 saat militer Indonesia dituduh menyeberang batas dalam pengejaran kelompok separatis. Pemerintah Papua Nugini memprotes keras dan menyebut tindakan itu melanggar kedaulatan. Sementara Indonesia menekan Papua Nugini agar tidak memberikan perlindungan. Papua Nugini berada dalam posisi sulit antara menjaga hubungan bilateral dan memberi perlindungan kepada sesama Melanesia. Di balik diamnya diplomasi, hubungan kedua negara ini masih terikat pada luka lama yang belum sembuh. Vanuatu. Vanuatu, negara kecil di Pasifik Selatan dengan populasi kurang dari 400.000 jiwa. Tapi jangan remehkan suaranya di dunia internasional. Sejak awal 2000-an, Vanuatu secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat. Di sidang Majelis Umum PBB September 2017, PM Vanuatu secara terbuka menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat. Tidak hanya itu, pada Maret 2021, Vanuatu bersama 7 negara Pasifik lainnya kembali menyerukan investigasi independen terhadap kondisi HAM di Papua. Indonesia merespons dengan keras. Diplomat Indonesia menyebut Vanuatu sebagai negara yang obsesif dan munafik dalam urusan HAM. Bagi Indonesia, Vanuatu adalah pengganggu kecil yang mencampuri urusan dalam negeri. Tapi bagi Vanuatu, Papua Barat adalah saudara Melanesia yang harus dibela. Ketegangan ini bukan cuma diplomasi, tapi soal identitas dan harga diri. Myanmar. Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Kekacauan pun terjadi, ribuan orang ditangkap, puluhan ribu melarikan diri, ratusan terbunuh. Di tengah kekacauan itu, Indonesia mengambil peran aktif sebagai pengkritik keras junta militer. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan safari diplomatik, mendorong penyelesaian damai di bawah 5-point konsensus ASEAN. Tapi bukan hanya soal demokrasi, Indonesia juga mengecam perlakuan terhadap etnis Rohingya. Dalam banyak forum internasional sejak 2017, Indonesia adalah negara muslim pertama yang mengirimkan bantuan langsung dan memfasilitasi dialog. Sikap ini membuat Myanmar yang kini dikuasai junta geram. Mereka merasa Indonesia mencoba mendikte. Hubungan resmi tetap ada, tapi di balik layar, Myanmar tidak lagi percaya pada niat Indonesia. Dan itu membuat komunikasi kedua negara makin dingin. Israel. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara besar di dunia yang tidak mengakui Israel sebagai negara. Alasan utamanya, solidaritas dengan Palestina. Pada Maret 2023, dunia heboh saat FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Alasannya, penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Penolakan ini bukan hal baru. Atlet bulu tangkis Israel juga dilarang berlaga di Indonesia Masters. Bagi Israel, Indonesia adalah simbol besar penolakan terhadap eksistensi mereka di dunia muslim. Dan meskipun tidak pernah ada perang atau hubungan langsung, ketegangan ini telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Bagi Indonesia, sikap ini bukan kebencian, tapi prinsip. Indonesia, sebesar apapun perannya, tidak bisa lepas dari kontroversi. Dari Australia yang pernah menjadi sekutu, hingga Vanuatu yang terus menggugat, dari Myanmar yang bungkam, hingga Israel yang tersingkir dari panggung diplomatik. 5 negara, 5 alasan. Tapi satu pesan, bahwa dalam dunia internasional, tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh yang benar-benar hilang. Sampai jumpa.